Mas Fauzi, pengalaman puasa paling menarik pas apa Mas? Kalau pengalaman puasa sih tetap waktu kecil ya, otomatis dari kita pasti ada pengalaman sendiri-sendiri yang menarik pas waktu kecil, pasti itu. Entah Mas Ardi atau Mbak Ani pasti punya. Kalau saya sendiri sih, momen-momen seperti itu pas waktu kecil ya pas bangunin sahur warga ya. Klotekan itu namanya, pakai bambu. Oh, tek-tek ya? Tek-tek. Nah, Iya. Itu sih yang paling berkesan sih. Soalnya dulu hampir di apa sih namanya, dilempar air di itu apa kok sampai dilempar air? Oh itu oknum sih, kan remaja-remaja masjid itu kan biasanya kan keliling gitu kampung ke rumah-rumah gitu, banyak pasti setiap harinya itu ada saja gitu oknum-oknum itu. Ada yang ngambil mangga lah, ada yang ngambil bahan apa. Yang paling jengkelin itu ya itu ada satu rumah yang mungkin kayak Niteni ya, Teh? pengantin Niteni. baru. Oh, pengantin baru. Pengantin baru lah, ini sengaja itu anak-anak ini oknum ini tong yang besar gitu dihadapin di depan pintu terus sahur Di depan pintunya persis. depan pintu, dan itu menerap di situ gitu. Wah, langsung yang punya rumah ya jelas lagi itu. beribadah mas, lagi beribadah bukan. Ya itu kan caunya itu oknum sih. Saya kan hanya ikut-ikutan aja gitu. Itu sih Terus yang berkesan. langsung disiram sama orang yang punya rumah. Disiram, dikejar, iya. Pokoknya gitu. Pokoknya setiap hari itu ada aja gitu. Itu sih. Itu salah satunya. Kalau ini Kalau Mbak Ani. Aku pengalaman puasaku biasa aja ya. biaya. Biasa aja, ya normalnya cah demak ya. Ya sahur, waktunya sahur terus habis itu ngaji. Aku straight aja. Enggak pas puasa, enggak makan di warungnya Buka. Mak Jah. Enggak. Siang-siang Enggak, makan warung aku Mak Jah. Aku tertib Bukan. anaknya. Warungnya Mak Jah kan enak tuh. Enak. Apa jenenge bakso. Siang-siang makan bakso gue enak banget loh. Tapi Maja kalau puasa kan gak jualan. Oh iya. Gak jualan aja. Iya. Tak kirain kalau puasa makan warungnya Mak Jah. Kalau aku dulu pas kuliah, puasa itu paling menarik pas kuliah. Pas terik-teriknya itu jam 12 tiba-tiba lapar. Terus aku ngajak temanku, tapi temanku memang nggak tahu kalau dia taunya aku puasa. Terus aku ngajak dia, yuk jalan-jalan kita. Panas-panas jalan-jalan. Wis toh, pokoknya enak, jalan-jalan enak. Nah, jalan-jalan naik motor yang di depan aku, pas tiba-tiba gitu ada warung makan Padang tuh, aku langsung belok. Itu umur berapa? Ya umur berapa ya? 21, 22. Tak desain ya. Tapi menarik. Jadi nggak pantas untuk batal puasa. Nggak pantas. Tapi menarik, apa namanya? Dia shock langsung. Ngapain nih? Puasa nih belok ke warung makan Padang. Nggak apa-apa. Jadi habis itu aku pesen makan, pesen minum, maukah di depan dia. Dia langsung shock dan bilang, memang dijak dulan sama setan tuh susah. Temannya banyak. Ya, banyak juga. Banyak sih pengalaman-pengalaman kocak kayak gitu ya. Maksudnya kalau itu ya pengalaman sudah dewasa ya. Tapi kalau pas kecil, waktu pas anak-anak kayak Mas Fauzi dulu pas kecil gitu, parah pengalamannya. Mesti puasa. Puasa sih. Aku 1 bulan itu selalu full loh, kecuali pas waktu itu, pas apa namanya, pas kuliah itu. Karena pengen ngerjain temen, sampai mengorbankan tidak puasa. Pertama kali puasa full umur berapa? Kalau kali puasa full umur lambat sih aku, kalau aku Setelah? mungkin umur 12. Enggak sih, kelas 6 SD. Masa sih kapan? Mulai terus iso Setelah sunat sih. Setelah sunat. Jadi pas SD itu ya bertahap sih. Dari mulai beduk, terus asar, terus 1 hari full. Terus pas, soalnya kalau di tempat saya itu ada tradisi yang anak-anak sih. H-1 itu pasti mokel gitu. Mokel H-1. apa? satu. Ya itu udah puasa. Satu kan H-1 lebaran. Oh, amin satu. Iya. Jadi H-1 itu biasanya kan masak-masak, terus Iya. ada kunjungan-kunjungan makanan gitu kan.
pasti di daerah saya itu kalau H-1 anak-anak itu pasti mukel. Iya. Tapi itu saya lakukan sebelum balik atau sebelum sunat tadi. Setelah sunat ya Nggak durani full terus. full terus ya. Aku dari kelas 3 SD udah berani full. Keluarga aku termasuk sing Itu full apa beduk? full. Kelas Nggak 3 SD percaya. wes Oh, full. mesti beduk terus sih. Aku nyesel waktu kecil kenapa aku ora gablek ya? Aku terlalu tertib ya. Nyesel aku. Dulu tuh paling enak itu puasa beduk. Enak. Apa namanya dibandingkan puasa full itu masih menarik puasa beduk kalau menurutku. Iya, pas. Mas Fauzi mungkin pernah puasa beduk Ya mungkin? pernah kan. Mungkin dari kelas TK sampai kelas 3 itu masih beduk. Terus naik lagi kelas 4 sampai kelas 5 itu ya asar sama kadang-kadang 1 hari full. Kalau aku tak seling-seling mas, puasa full, puasa beduk, puasa full, puasa beduk kayak gitu. Jadi puasanya itu apa ya lebih menarik. Iya, Apalagi kalau tempatku dulu mas kan karena aku kecil ini ya belakang rumahku kan belakang stasiun ya, stasiun Tawang itu dulu waktu aku kecil ya warga itu masih bisa akses masuk ke stasiunnya, nggak perlu lewat pintu depan tapi cukup lewat rel kereta itu bisa akses ke situ. Nah aku pas sama teman-temanku gitu masih SD kalau nggak salah itu masuk aja ke rel kereta kalau kalau kita dulu bilangnya bikin pedang dari apa namanya paku yang panjang gitu, paku yang gede, terus kita lindesin ke kereta yang lewat. Jadi kita sengaja itu apa namanya paku itu kita lindesin di karena masih kecil mau kerja mas. Banyak kriminalitas yang mau perbuat. tapi itu mending apa ya masih ini sih masih cemen lah kalau iya masih ringan lah kalau berat gue kalau undang-undangnya gue kalau anak-anak belakang stasiun pasti gitu pasti bikin pedangnya kayak gitu kan pedang-pedangan gitu kecil nanti jantinya. Nah pernah yang menarik itu pas kita bikin pedang-pedangan terus kita lewat rel itu ada kotoran manusia. kotoran wong. Nah, itu ada temen tuh usil. Jadi dia bilang, ini ada mercon nih. Kita uji coba yuk. Uji coba gimana? Coba kotoran itu kita kasih mercon. Karena itu Mas Fauzi mungkin tahu mercon rawit ya Mas? Tahu. Nah, mercon rawit itu kan Yang kecil itu. sumbunya kan nggak panjang kan, sumbunya kan kecil itu. Nah, karena anak-anak ya mungkin logikanya juga nggak nyampe. Jadi kita mikirnya ya yang penting meledak gitu aja. Yang penting ya itu nanti entah jadi apa. Ya udah akhirnya kita kotorannya kita kasih mercon, kita sumbunya kita sulut, kita lari melencar itu ada yang ke arah kanan ke kiri ada yang ke depan ada yang ke belakang kayak gitu Pada belepotan berarti. meledak itu tas Pertanyaannya kaosnya yang ngumpulin tai itu siapa? kan di situ Ya enggak kan dicutek toh taruh di mercon. enggak dicutik jadi memang posisinya di rel jadi orang dulu itu orang-orang sekitar situ itu kalau buang hajat itu mereka di rel jadi enggak tahu mungkin mereka buangnya apa pas malam pas enggak banyak orang mereka buang hajat di rel Pagi-pagi ketemu ranjau. pagi-pagi ketemu ranjau Biasa. terus dikasih itu nah, kita pulang kan pakaian pada kuning-kuning semua Oke, nice. Tai. itu yang paling menarik apa namanya kalau puasa mungkin kalau sekarang nggak bisa sih karena Udah enggak ada Udah ranjau ya. tertib ya. bukan karena stasiun sekarang kan steril nggak bisa dimasukin warga kalau nggak ada ini kalau dulu masih bisa lewat mana-mana masih bisa sekarang susah gitu. Kalau mungkin apa namanya ada ya mungkin
Bagus juga itu eksperimen itu. Eksperimen yang kacau. Kalau Mas Fauzi ini apa namanya pas puasa itu paling kegiatannya paling sering di mana pas kecil itu? Oh, kalau kecil itu kan, dulu pernah ya 1 bulan puasa itu libur ya. Pas Libur. Iya, zaman itu Gus Dur. iya zamannya Pak Gus Dur itu. Nah itu yang paling sial aku itu, bukan zamannya Gus Dur ya. Ada dulu itu ya. Kalau zamannya Pak Harto gimana? Ya kalau zamannya Pak Harto itu Libur juga nggak sebulan penuh? liburnya itu kalau nggak salah 2 minggu, bukan 1 bulan penuh tapi mungkin sekitar 2 minggu. Cuman kan karena aku sekolah di non muslim ya, Termasuk. jadi nggak termasuk itu. Jadi aku kalangan yang libur ya nanti 3 hari atau 4 hari sebelum Lebaran baru bisa libur. Jadi teman-teman gitu kalau aku berangkat sekolah, ngapain sekolah oh sini libur malah sekolah gitu. Tapi kalau pas libur Natal mereka gantian yang tak teriakin, ngapain sekolah? Iya Mas, kalau pas libur gitu kebanyakan iya. Ya ngelakuin hal-hal yang unik sih, atau pokoknya ngisi lah kekosongan gitu. Hampir setiap dari subuh sampai asar itu pasti di luar pokoknya. Iya, asar terus bahkan sampai maghrib itu di luar terus nih. Jadi dari habis subuh kan ngaji sampai jam 7 terus keluar, bukan pulang. Nggak tahu ngapain itu, keluar bolang gitu pokoknya. Main, boleh mancing, boleh iwak. Mancing. Terus lapar ya. Nggak tahu udah duhur kan, habis duhur juga ngaji lagi di masjid. Habis itu bolang lagi kemana, pokoknya kayak si bolang gitulah. Berarti ya Mas Fauzi kecilnya pas sering ya. Sering banyak di luar ya, sering banyak main ya berarti. Iya. Renang gitu, renang di kali. Renang nggak takut Mas? Masuk air. Minum air. Enggak sih. Tapi kalau kemasukan ya, kalau biasanya kemasukan kuping atau enggak buang angin di kan katanya batal ya, enggak tahu batal atau enggak ya. Atau Mas, itu puasamu dulu batal berarti. Tapi kan paling enak itu. Puasa mainan air ini paling enak. Seger. Mesti belum pernah ngerasain puasa mainan air gitu. Ya makanya pas puasa rajin mandi. Rajin mandi. Jadi kayak cuma mandi kokot. Kan. Mas Fauzi, apa menu puasa buka sahur apa aja biasanya? Favoritnya apa Mas? Sahur ya? Apa spesifik sahur ya? Sahur ya buka. Ini sih sambal terong buatan ibu. Tapi sambal terong buatan ibu khusus. Terus di sini? Kalau di sini ya udah biasa aja, nggak ada yang favorit. Udah nyobain segala macam menu ya. Mulai dari western, tradisional, kayaknya udah nggak ada yang menarik sekarang. Spesialnya ibumu terongnya sambelnya dikasih apa? Yang jelas gurih, pedas. Terongnya dibakar. Iya, spesialnya itu dibakar. Bakar pawon. Bakar pawon iya. Oh my god. Bakar pawon ini gimana tuh? Yang itu yang masuk pakai tungku tradisional. Pawon tungku tradisional. Oh, iya. Enggak pakai enggak pakai pecahan genteng itu. Enggak langsung. Enggak. Jadi sensasinya Mas ono abu-abune ya. Oh my god. Wah, sampai sekarang ya siang-siang makan. Siang-siang Mas. Iya, Mama. Apa menu berbuka? Ya Allah, ibu dulu juga sering buka. Tapi kan sekarang di sini banyak tapi enggak banyak yang punya pawon toh Mas. Iya. Sekarang ibuku dulu juga sering waktu belum ada kompor pakai kan pawon. Itu enak banget ya Allah, enak banget. Bakar apa? Terong lah. Iya itu, bakar rumah. Ala ibu saya sih. Kalau Bani Ada terasinya? cenderung sedikit ada. Tapi ada kan? Iya. Oh my god, itu enak banget. Kalau Bani Aku ki nek buka ki lebih seneng Mas, kuah. oh kuah. Jadi harus sayur, kuah, sambel, gorengan harus cukup, gak aneh-aneh, gak perlu sing ikan opo, enggak, penting sekalipun cuma sayur bening gitu ya sama sambel sama gorengan itu kemeringet bener.
Iya sih kalau secara bening iya sih. Anu kuahe gitu. Berarti enak toh kalau ada kuah ini berbuka paling enak ini Ya, pakai pakai mie kuah. Aceh. Mie Aceh. Bukan iki paling enak ya nasi, ya wis bukan iki nasi kok mie. Kalau nggak sih ada Pak di sini Pak? Ada di Tembalang, Oh, Tembalang. terus di belakang Polda. Enak itu. Pas puasa gini kan kalau apa namanya kalau masakan Aceh itu kan pilihannya ada nasi ada mie. Terus nasinya nasi goreng ya. Terus habis itu kan ada roti cane ya, roti canenya ada original, ada keju, susu, coklat ya. Kalau pas Roti cane itu apa? Aduh susah nerangin kalau itu. Berarti Terus kesana. kayak ke Arab-Araban berarti. Iya. Cane kan kayak India. Iya, Arab cane kan? kayak India. Bisa jenis kayak roti seperti apa? Roti apa? Roti bolu apa roti? Bukan, dia kayak apa? Dia dibikinnya itu dari kulit lumpia. Jadi Pangsit gitu. ya kayak mirip kayak martabak Kayak terang bulan. bukan terang bulan, kayak apa namanya? Kayak bukan kue Bandung ya, tapi martabak telur, kayak hampir mirip martabak telur. Cuman kalau martabak telur kan cenderung gurih. Kalau roti cane itu Manis. antara manis sama gurihnya itu, karena gurihnya kan didapat dari kulit lumpianya itu. Oh, itu enak. Kalau aku suka itu sama teh tarik. Wah. Mantap. Karena aku bukan tipikal orang yang suka apa ya? Suka makan masakan rumah gitu. Jadi kan Gaya ngomong wae seneng jajan terus. Ngomong aja jajan terus. Aku ini suka jajan guys. Kalau level makanan rumah. kan gak enak masa main ngomong suka jajan gitu. Kok bocah? Aku dong kulineran terus. Emang bisa masak? Ya enggak, dirimu. Berarti kan mau bilang aku dong kulineran terus. Bukan bilang enggak. Kalau mas apa itu menu yang paling enak menurutku ya. Tapi kalau yang biasa ya tadi memang harus berkuah. Syukur-syukur ada kolaknya, tapi jangan ada yang kolang-kaling. Aku nggak suka kolang-kaling sih. Aku punya dendam apa sama kolang-kaling, kamu enggak suka kolang-kaling. Nah, ibuku tuh malah seringnya bikin itu es cau. Es cau ini apa es? Cincau. Cincau hitam sama yang gula Jawa. Gula Jawa. Wah, Enak. itu istimewa. Esnya tuh wah, istimewa. Kan setiap puasa tuh yang ditunggu Kolanya banyak. Asik sih kalau itu. Nggak tahu ya, mungkin kalau sekarang kalian kan itu kan yang lalu Pak Mas Fauzi kan sekarang banyak di Semarang. Mungkin juga nggak ketemu, Jarang sih. jarang nggak gitu. Kalau sekarang di Semarang apa Mas sering berbuka? Kalau minumannya itu cenderung ini sih jelly, yang ada jelly-jellynya pokoknya. Ah, enak Kira-kira. ya. Ya. Biasanya itu ada sih kayak kemarin saya lihat di jalan itu beli juga sih. Itu melon ada jelinya juga melon. Itu saya suka banget sih. Oh, yang Jadi model kuning-kuning gitu ya? Jelly pokoknya. Jelly. Iya, jadi kayak kenyal-kenyalnya itu kan lebih lembut daripada kolang-kaling itu ya. Iya. Atau puding itu lebih lembut jelly. Saya suka yang jelly. Pokoknya yang ada jelly-jellynya. Kalau Hadi sering masakin orang rumah, sering Aku anaknya kan anaknya hemat ya, jadi mending masak sendiri gitu ya. Masak sendiri gorengan lah. atau paling gorengan? Iya, sama sambal cukup. Enggak, aku sebenarnya seneng es campur gitu seneng, tapi orang rumah tuh gak seneng santan sekarang, menghindari santan karena wis bapakku juga dulu seneng bikin santan gitu seneng, tapi saiki wis dikurangi ganti susu susu itu paling itu sama es campur dicampuri itu tidak cincau gitu, tapi kalau santan emang udah ngurangi sih. Iya memang susu enak sih. Susu sama apa? Gula aren. Gula aren enak. Iya. Cuman kalau buat makanan paling enak ya apa namanya? Soto Betawi yang ada susunya tuh. Soto Betawi ada susu, really? Iya. Susu. Ya. Ini maksudnya soto dikasih Susu. kuahnya susu. Iya. Serius? Serius. Ada Kan, susunya. oh my god, aku gak ngerti. Iya. Belum pernah. Gak ngerti. Aku anaknya anak rumahan.
Makanya harus wisata kuliner. Tapi itu sotonya soto daging apa itu? Soto daging. Daging sapi. Daging sapi. Kalau susunya ada Kan- spesialis apa kayak ketak kambing atau yang ya tapi kan dia nggak cenderung ke manisnya. Susunya ini sih kayak sup kambing itu setahu gue ada susunya. Susunya susu sapi murni yang asin gitu kan. Ya bukan susu murni lah, pasti susu apa nggak tahu ya. Tapi itu Yang susu pasti bener? Ada susunya ya. Ada. enggak yang susu biasanya tetap susu murni yang belum ada Yang nggak ada blendnya. manisnya Iya. nggak Ya. kan. Tapi memang lebih sehat. Iya loh. Dibandingkan- Susu murni yang nggak ada pemanisnya kan memang lebih sehat. Berarti bukan santan itu berarti bisa. Bisa ya warnanya jadi kayak Jadi gula kayak- santan yang iya. putih terus lebih cenderung ini. Tapi memang enak sih kalau Soto apa tadi Jakarta? Soto Betawi. Betawi ya. Ya kalian coba. Nek sama kudus enak mana? Kalau putus kan Kalau tentu putus- bening. Iya. kalau kudus Cita rasanya enak santan. mana? Nggak bisa lah kalau kayak gitu nggak bisa. Soto begini orang yang kan paling anu sih. kalau aku sih soto semuanya enak. Mau soto apapun enak. Soto rumahan juga enak. Cuman kan memang ininya lain-lain sih. Dia pasti cenderung kayak soto Kudus kan kalau yang Kudus asli itu kan bersantan. Kalau yang soto Betawi ini ya Susu. tadi susu. Aku Makanya nggak itu. ngerti loh. Semarang ada. Semarang ada. Semarang ada. Enggak maksudnya yang soto pakai susu. Ada Terus- di soto Betawi itu ada kok. Kudus ya. Sop kambing itu kan juga kalau pengen nyoba yang ada susunya ya sop kambing gitu. Sop kambing, susunya susu kambing. Nggak tahu susu apa. Enak kalau kayak gitu. Tapi memang makanan ini sih apa namanya paling asik yo es sama gorengan. Iya, itu udah cukup kayaknya. Itu Menduan. tadi. Oh my god. Panas-panas Heeh. sama es. Es teh. Wah, itu surga dunia itu. Saya sering kalau seperti itu yang manis-manis itu kilap, suka kilap. Makanya yang kilap itu ya kemarin aja saya langsung beli 3 porsi itu buat sendiri aja. Itu yang jeli tadi. Iya yang jeli itu 3 langsung. Itu 3. botolan mas. Kan Enggak, biasanya dia kan apa? plastik. Oh plastik. Dia yang di pinggir jalan itu loh, itu kan banyak dan- variannya kan. Mm. Itu saya beli yang tadi yang melon tadi. Satu porsinya ya ada 700 mili mungkin. Esnya banyak mas. Esnya banyak ya banyak. Itu biasanya kalau Enak beli dulu. es itu 1 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya. Ya pas pulang kerja gitu, Eh, pulang kerja terus Masukin kulkas. masukin dia kulkas. masih kulkas. Soalnya aku dulu pernah ada itu es enak itu di dekat Gris itu. Itu Sopo. kayak apa ya? Kayak es teler. Ya sialnya dia dia selalu habis jam 3 sore. Makanya aku kalau jam 3 sore itu langsung ke sana beli dulu meskipun nanti diminum nanti pas berbuka atau masuk ke kulkas itu seger. Tapi kalau lebih dari jam 3 sore pasti ada Iya udah habis ya. itu es kayak gitu, es kuwut. Es dengan Dr. Cipta itu ya enak loh. Aku dulu waktu kuliah es dengan Dr. Cipta ada ketannya Oh, iya, gitu. Pak. Ya, Pak Manu ya. Pak Amin apa Pak? Kan di situ sepanjang jalan banyak. Ya, es degan semua sih kalau itu. Es degan dari Dr. Cipta itu ada ketannya enak. Es dawet. Coba sekali-sekali es dawet Kudus itu. Es dawet Pasar Kliwon itu kalau buat berbuka enak itu. Tapi pas kalau puasa jam berapa mulai bukanya? Kalau puasa kan dia buka jam 11 kok. Jam 11. Terus kita ngapain ke sana jam 11? Bikin terus Bang. Enak diminum ketika puasa. Coba aja es dawet diminum pas panas-panas itu, pas puasa. Puasa.